Morning guys. Jam berapa nih? Jam 10.23 setengah 11. Jadi di depan kita ada satu unit yang sedang parkir ya, setelah tadi habis inspeksi. Coba kita akan cek ya teman-teman. Di atasnya ada tadi sampah ya. Coba akan kita cek setelah diinspeksi ini apa saja yang sudah diganti dan inspeksinya sudah bagus atau belum ya teman-teman. Coba akan kita cek di internet dulu untuk HM-nya berapa. Aduh. Oke, dalamnya bersih teman-teman. Dalamnya bersih. Aduh. Ini dalamnya bersih ya, karena ini unit-unit lama, jadi termakan usia seperti ini sudah hal yang wajar teman-teman. Aduh, dimatikan switch baterainya. Oke, jadi video kali ini di jam setengah 11 kurang 6 menit ya teman-teman. Kita akan cross check lagi nih ya, setelah diinspeksi itu apakah memang sudah sesuai dengan inspeksinya atau belum. Jadi kita akan cross check ya teman-teman, masih ada temuan atau tidak dari hasil temuannya ya. Jadi yang pertama mungkin kita akan cross check busing-busing teman-teman. Busing-busing harusnya masuk dalam inspeksi. Kita lihat apakah sudah diganti atau belum. Dan ternyata memang sudah diganti ya teman-teman. Tinggal mungkin greasing ya. Greasingnya apakah sudah dilakukan atau belum. Kita cross check teman-teman di nipple grease-nya ini. Ya, dan ternyata belum dilakukan greasing teman-teman ya. Kita foto. Jadi greasingnya belum ada. Di bagian depan nih, bagian spring juga belum ada greasing. Jadi saya rasa inspeksi ini masih belum clear. Temuan yaitu greasing belum ada. Bagian belakang greasing ya, yang pertama greasing teman-teman. Secara filter sudah greasing, not jadi catatan yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada beberapa yang mungkin perlu diperhatikan, yaitu di bagian tire ya. Mungkin tire ini sudah banyak yang scratch, yang belakang itu juga sudah scratch ya. Itu juga menjadi catatan kita teman-teman, karena setelah diredikan kondisi unitnya breakdown. Kalau dari depan itu tutup reservoir untuk wiper, oke lah seperti itu ya. Tapi ya nggak harusnya seperti itu juga. Kita akan kritis untuk menilai dan menghadapi tantangan yang mungkin semakin berat. Kondensor ya teman-teman. Oke, masih ada space untuk kondensor ini. Jika hose ini akan nempel seperti ini, yang terjadi nantinya hose ini akan bergesekan dengan si kondensor, yang berujung nantinya pasti akan bocor dan AC-nya tidak akan dingin teman-teman. Kalau dilihat ini sudah ada space lumayan lah ya gapnya ya. Ini mudah-mudahan tidak bergesekan nantinya, tapi untuk bekas bergesekan juga tidak ada. Jadi harusnya clear, karena sering temuan terjadi kondensor bocor ini masih ada gapnya ya. Kondensor bocor itu salah satu resiko menyebabkan AC panas ya teman-teman.
Untuk greasing bagian nepel ini juga belum di greasing, bagian nepel-nepelnya ya teman-teman. Kita ambil foto. Radiator aman, grounding aman, lampu harusnya sudah dicek. Ini sebelah sana buram teman-teman, harusnya itu dicuci. Ini bening, jadi kendala mesti kalau malam pasti si operator akan teriak kondisinya lampunya gelap. Dari bagian sini aman sih ya teman-teman. Secara depan aman, paling ya temuannya greasing lagi. Bagian sebelah kiri apakah sama? Oke, temuannya sama, adalah greasing juga teman-teman. Greasing yang jadi masalah. Nanti akan saya cross check lagi apakah memang masalahnya di bagian loop truknya ataupun seperti apa ya. Secara engine sih harusnya tidak ada kendala. Kering. Turbo ya teman-teman. Kemarin aku membahas mengenai turbo sedikit, ini juga akan kita spill sedikit. Jadi untuk engine Iveco 682 kursor 9 F2C atau F2C ini masih menggunakan turbo wastegate ya teman-teman, karena horsepowernya ini masih 350. Horsepowernya 350. Ini masih menggunakan tipe wastegate. Dan saat ini sih yang terbaru seperti Tiwa itu juga masih menggunakan wastegate lagi ya, yang mungkin generasi sebelumnya Tracker sama Astra itu menggunakan VGT yang banyak problem ya teman-teman. Salah satunya oil mix coolant, terus overrun ataupun boost pressure-nya tinggi, itu mengakibatkan komponen-komponen seperti impeller dan lain-lain itu tidak tahan. Itulah saat ini Mas sudah balik lagi ke wastegate tapi lebih besar ya untuk turbin dan lain sebagainya. Kalau 682 ini masih menggunakan, dari awal sih dia menggunakan wastegate ya, so tidak ada masalah mengenai turbo charger. Ini Euro 5 teman-teman, Euro 5 tapi di sama customer di shut off untuk AdBlue-nya. Jadi semua sensor masih terpasang, baterai aman, bracket aman. Di bagian bawah ini harusnya teknisnya akan cross check di bagian cross member propeller sub. Ini juga menjadi trigger ataupun acuan inspeksi, karena join propeller sub ini bagian speeder joinnya itu sering masalah karena tidak dilakukan greasing. Kalau dicuci sudah, sepertinya sudah dilakukan pencucian. Spring juga sudah diganti, torque root, baut torque root semua kencang, tidak ada kendala baut torque root ya teman-teman. Spring bersih, sudah sudah dicuci. Tapi apakah memang jarak tayarnya ini memang lebar ya? Ini kaki saya bisa masuk. Coba kan kita cek sebelah kanannya. Sebelah kanan apakah memang dia berbeda atau sama? Oke, berarti memang jaraknya memang luas. Kalau 682 ya teman-teman, jarak di bagian ini memang luas. Spring aman, tidak ada temuan spring. Ini kok rapat banget ya. Waduh, ini stopper ya, rapat banget ya teman-teman. Bisa dilihat ya, itu ada space-nya cuman sedikit banget. Kemungkinan ini buginya sudah mepet ya. Jaraknya tipis banget teman-teman sama stopper tuh. Ini kemungkinan kalau unitnya jalan ini stoppernya kena. Ini yang mungkin hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya. Apakah memang buginya yang sudah kena atau memang jaraknya memang rapat ya teman-teman. Atau fungsi dari stopper 2 ini ya, salah satunya untuk buffer yang akan dikalahkan untuk meredam supaya si bagian spring ini ketika nanti beroperasi dia tidak menyentuh bagian
frame ataupun subframe ya. Tangki hidrolik ini sering seperti ini kembung, itu biasanya pressure-nya tidak rilis ya teman-teman. Pressure-nya tidak terrilis dengan maksimal, makanya dia terjadi gembung seperti ini. Harusnya breedernya ini dikasih dan harusnya maksimal. Tangki juga sering terjadi masalah. Tangki ini sering terjadi bocor karena dia terkena material ya, boulder. Ini subframe sudah di reinforce. Overall harusnya aman ya teman-teman. Oli-oli semua sudah dicek. Ini ada rembesan oli atau tidak ya? Ini masih ada rembesan oli teman-teman. Coba. Bener kan nih? Jadi temuan teman-teman. Dilihat ini plak belum dikencangin teman-teman. Plak belum dikencangin. Terus ini akan jadi masalah nantinya ketika dirilis. Oke, dari mana nih? Ini sudah. Oke. Hanya satu yang kendor ya. Itu kalau tidak terindikasi seperti ini masalah teman-teman. Jadi plak ini kendor. Oke, jadi ini sentilan yang menurut saya cukup besar, karena harusnya ini tidak terjadi ketika sudah dirilis dengan baik ataupun dirilis dengan baik. Hal ini jadi temuan dan ini pasti akan kita evaluasi ya teman-teman, supaya ini tidak terjadi. Sepele ya, ini adalah plak sepele, barang sepele, tapi ketika ini lepas efeknya akan berimbas begitu besar, yaitu ketika oli netes seperti ini akan keluar oli yang ada di diferensial dan final trap habis, otomatis final trap dan diferensial akan rusak ataupun jebol teman-teman, gara-gara faktor sepele. Ketika servis ini tidak dikencangkan seperti ini, dan ujung-ujungnya apa, ketika lepas olinya keluar, ini akan breakdown lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Video kali ini ya saya tadi kan juga akan cross check itu ya. Ternyata benar ada temuan seperti ini. Ini juga mungkin dari teman-teman yang sudah menonton, ketika sudah pre-release ataupun akan mereadykan unit, pastikan semua sudah diberi rilis dan semua sudah tercek ya teman-teman. Inilah contohnya belum diberi rilis dan belum dicek. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.